Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan membahas mengenai trade finance atau prosedur audit terhadap kegiatan pembiayaan perdagangan. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Sparta. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Reski Resti dengan NIM 202212111033. Dan di sini saya tidak sendiri, bersama dua rekan saya, yaitu ada Alda Maulidi Saputri dengan NIM 202212111038 dan Amelia Reza Putri dengan NIM 202212111032. Next. Oke, jadi kita di sini kan akan membahas tentang trade finance gitu. Jadi topik ini tuh kita angkat karena ada kegiatan pembiayaan dari perdagangan yang merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam perbankan. Terutama bisa kita lihat itu dalam menunjang aktivitas perdagangan nasional maupun dari internasional. Nah, kegiatan ini tuh sangat erat kaitannya dengan pelayanan bank terhadap nasabah korporasi yang melakukan ekspor maupun impor, serta berbagai transaksi bisnis lintas negara. Terus dalam prosesnya juga, trade finance ini juga nggak hanya melibatkan transfer dana, tetapi juga proses dari verifikasi dokumen, terus pemberian jaminan, dan pembiayaan berdasarkan kepercayaan dan kredibilitas pihak-pihak terkait. Maka dari itu, audit internal bank pada kegiatan ini itu menjadi sangat penting agar seluruh proses dari hal-hal tersebut itu berjalan efisien, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Slide sebelumnya. Oke, di sini sudah jelaskan tadi. Jadi, kenapa trade finance itu penting gitu? Jadi, dalam kegiatan eh, perdagangan, baik dalam skala domestik maupun internasional, itu kita membutuhkan dukungan sistem keuangan yang kuat dan terpercaya. Nah, disinilah fungsi trade finance itu menjadi penting. Nah, bank sebagai lembaga intermediasi itu menyediakan fasilitas pembiayaan perdagangan yang membantu eksportir dan importir mengelola arus kas, mengurangi risiko pembayaran, dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Namun, kompleksitas dan volume dokumen dalam transaksi ini itu Iya, membuat pas banget. Kelihatan nggak? Seng, ini gimana? Biar membuatnya rentan terhadap kesalahan dan penyimpangan. Oleh karena itu, audit internal itu sangat krusial untuk menjaga integritas proses dan menilai efektivitas pengendalian internal. Nah, jadi bisa dibilang kenapa dia tuh penting ya karena dalam perdagangan lintas negara itu kan pasti terjadi ada kalanya itu seringkali ada jarak waktu di antara pengiriman barang dan pembayaran ya. Jadi eksportir ini akan memastikan ia dibayar tepat waktu, sedangkan importir itu akan memastikan barang yang dikirim itu memang sesuai spesifikasi. Nah, disinilah bank berperan. Bank itu membantu menjamin bahwa pembayaran itu hanya akan dilakukan apabila syarat dan dokumen itu ya terpenuhi. Selain itu, bank juga bisa memberikan pembiayaan sementara untuk menjaga kelancaran dari arus kas sendiri. Nah, karena proses ini kompleks dan bernilai
besar, maka audit terhadap aktivitas ini itu menjadi sangat penting untuk apa? Untuk menjaga integritas dan mencegah fraud serta memastikan seluruh proses sesuai dengan SOP dan ketentuan regulator yang berlaku seperti dari OJK dan Bank Indonesia gitu. Next. Nah, kita akan lihat pengertian trade finance sendiri. Jadi apa sih itu trade finance? Jadi secara definisi sendiri, trade finance itu adalah semua bentuk pembiayaan yang mendukung aktivitas perdagangan barang dan jasa, baik domestik maupun internasional. Nah, dalam konteks perbankan, ini berarti bank itu menyediakan layanan dan produk yang memungkinkan para pelaku usaha melakukan perdagangan dengan lebih aman dan efisien. Misalnya nih, ketika sebuah perusahaan di Indonesia itu ingin mengimpor bahan baku dari Jepang, itu kan pasti ada proses yang namanya negosiasi harga, pembayaran, dan pengiriman barang. Jadi dalam situasi ini, bank itu bisa membantu dengan menerbitkan letter of credit. Nah, si letter of credit ini tuh menjadi semacam janji dari bank bahwa jika dokumen-dokumen itu sesuai dengan yang disepakati, maka pembayaran itu akan dilakukan. Nah, ini tuh memberikan keamanan bagi eksportir maupun importir. Tapi proses tersebut itu tidak sesederhana transfer uang biasa. Jadi, trade finance itu melibatkan dokumen pengapalan, faktur, dokumen kepabeanan, dan lain-lain gitu. Jadi, kegiatan tersebut itu memerlukan kehati-hatian dan kontrol internal yang ketat yang menjadi fokus dalam audit. Nah, jadi trade finance itu yaitu yang udah dibilangin bahwa mencakup serangkaian produk layanan yang disediakan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa. Jadi pembiayaan ini yang biasa digunakan oleh pelaku bisnis untuk menjamin bahwa pembayaran dan pengiriman barang dilakukan sesuai perjanjian. Nah, fasilitas ini tuh tidak hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga memberikan jaminan atas risiko keuangan. Misalnya, jika eksportir takut tidak dibayar, mereka dapat meminta pembayaran yang tidak dijelaskan melalui letter of credit yang dijamin oleh bank tersebut. Next. Selanjutnya adalah karakteristik kegiatan trade finance. Jadi, trade finance itu memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya unik dan berbeda dari pembiayaan biasa. Jadi yang pertama, kegiatan trade finance ini tuh sangat dokumentatif. Artinya, bank akan memverifikasi kelengkapan sesuai dokumen untuk memutuskan apakah pembayaran atau pembiayaan itu bisa dilakukan atau enggak. Terus semua transaksi itu bisa dinilai berdasarkan dokumen. Jadi bukan fisik barang gitu. Lalu yang kedua, transaksi ini itu memang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Jadi ada eksportir, importir, bank penerbit, bank koresponden, pihak pelayaran, bea cukai, dan bahkan ada yang asuransi gitu. Lalu yang ketiga, transaksinya itu berisiko tinggi karena berkaitan dengan pasar internasional. Jadi mata uang asing serta regulasi negara tujuan itu tuh alasan kenapa pengendalian dan pemantauan terhadap proses si trade finance ini tuh sangat penting. Dan di sini peran auditor itu menjadi sangat krusial. Gitu. Next. Selanjutnya ini ada peran bank dalam trade finance sendiri. Jadi, bank itu tidak hanya menjadi sebagai penyedia dana, tapi juga bertindak sebagai penghubung dan penjamin antar pihak dalam perdagangan. Jadi, terhadap mengevaluasi kelayakan pembiayaan, melakukan verifikasi terhadap dokumen, serta memberikan jaminan kepada eksportir bahwa pembayaran itu akan diterima selama syarat itu dipenuhi.
Ini akan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Jadi, ibarat kata, bank dalam konteks trade finance itu tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, jadi sebagai fasilitator juga gitu, yang menjamin kepercayaan antar pihak. Misalnya nih, ketika bank menerbitkan letter of credit, itu kan artinya bank itu berjanji kepada eksportir bahwa ia akan membayar dokumen yang sesuai apabila dokumen itu sesuai gitu. Dengan demikian, eksportir itu akan merasa aman dan tenang gitu karena pembayarannya hanya akan dilakukan jika syarat tersebut itu terpenuhi. Selain itu, juga bank akan membantu importir dengan menyediakan pembiayaan jangka pendek jika mereka belum memiliki dana langsung untuk membayar. Bank juga melakukan due diligence terhadap nasabah untuk memastikan tidak ada unsur penipuan dan pelanggaran hukum, terutama nih dalam transaksi lintas negara. Nah, dalam semua proses tersebut itu diperlukan sistem dan kontrol internal yang kuat agar tidak terjadi kesalahan, kebocoran dana maupun fraud. Next. Selanjutnya ada produk-produk dalam eh, trade finance. Jadi di sini ada produk utama, beberapa ya produk utama dalam trade finance yang umum diaudit. Tadi udah ada letter of credit yang udah dijelasin tadi, yaitu bisa dibilang instrumen pembayaran yang diterbitkan bank untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Atau bisa dibilang itu janji lah ya tertulis dari bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir jika dokumen itu terpenuhi. Yang kedua ada bank guarantee, itu jaminan bahwa bank akan membayar kewajiban apabila nasabah gagal membayar. Jadi dia itu menjamin bahwa bank itu akan membayar pihak ketiga jika nasabah itu gagal memenuhi kewajibannya. Lalu yang ketiga ada documentary collection, yaitu proses penyerahan dokumen melalui bank untuk pertukaran pembayaran. Jadi dia itu proses di mana bank itu akan mengumpulkan pembayaran atas nama eksportir dengan menyerahkan dokumen tertentu kepada importir. Lalu yang keempat ada trust receipt, yaitu pembiayaan sementara terhadap barang yang sudah diterima importir. Jadi dia itu pembiayaan atas tagihan yang emang belum dibayar oleh pembeli agar eksportir itu tetap memiliki arus kas. Dan sorry maaf, jadi kalau trust receipt itu dia pembiayaan jangka pendek atas barang yang sudah diterima, tetapi masih menjadi milik bank. Dan terakhir itu ada invoice financing, yaitu pembiayaan berbasis tagihan piutang yang diajukan oleh eksportir. Jadi dia itu kayak pembiayaan atas tagihan yang emang belum dibayar oleh pembeli, agar eksportir itu tetap memiliki arus kas gitu. Jadi dari setiap produk-produk tersebut itu memiliki resiko dan prosedur masing-masing yang memang harus diaudit dengan cara yang berbeda gitu. Karena masing-masing dari produk-produk tersebut itu memiliki bukti atau membutuhkan bukti dan dokumentasi yang kuat dari masing-masing produk tersebut gitu. Next. Selanjutnya adalah risiko-risiko dalam trade finance. Jadi, risiko dari trade finance itu cukup kompleks ya. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama itu ada eh, risiko kredit ya. Itu kegagalan nasabah membayar kewajiban. Bisa dibilang kemungkinan gagal nasabah untuk membayar gitu. Dan yang kedua adalah risiko operasional, yaitu kesalahan administrasi, dokumentasi, atau sistem. Jadi bisa muncul dari kesalahan manusia, sistem, maupun proses internalnya sendiri. Dan yang ketiga
adalah risiko kepatuhan, yaitu pelanggaran terhadap regulasi BI, OJK, dan peraturan internasional seperti ada AML, anti money laundering. Lalu ada risiko fraud, itu pemalsuan dokumen atau rekayasa transaksi. Misalnya jika ada dokumen palsu nih atau transaksi fiktif yang emang disusun oleh pihak internal maupun eksternal, itu ada resikonya. Lalu yang terakhir adalah resiko negara, yaitu instabilitas politik atau ekonomi yang negara tujuan perdagangan. Jadi, eh, dari eh, resiko-resiko tersebut itu, auditor harus memahami nih setiap risiko ini itu untuk menyusun pendekatan audit yang emang tepat gitu. Jadi, auditor itu memang harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai risiko-risiko ini. Agar apa? Agar mampu mendesain prosedur audit yang tepat untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal gitu. Jadi resiko-resiko yang emang udah cukup kompleks ini tuh nggak terjadi gitu. Next. Selanjutnya ada urgensi audit trade finance. Jadi audit pada kegiatan trade finance itu sangat penting karena em, yang pertama ada volume transaksi tinggi dengan nilai besar. Yang kedua, kompleksitas dokumen dan prosedur lintas departemen. Jadi melibatkan banyak pihak dan dokumen. Yang ketiga, ada potensi tinggi untuk fraud dan misstatement. Jadi memang resiko fraud itu tinggi. Yang keempat, pentingnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Dan yang kelima, potensi sanksi jika terjadi pelanggaran regulasi internasional. Audit internal membantu bank untuk mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Jadi, tanpa audit yang ketat, kegiatan dari trade finance sendiri itu bisa menjadi celah untuk penyimpangan. Jadi, auditor internal sendiri itu berperan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian. Gitu. Next. Selanjutnya ada tujuan audit dalam kegiatan trade finance. Jadi di sini ada beberapa tujuan audit. Jadi tujuan utama dalam kegiatan trade finance sendiri itu adalah untuk menilai apakah aktivitas ini itu dilakukan sesuai dengan kebijakan internal bank. Makanya di sini poin pertama adalah nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan dan prosedur bank. Lalu selain itu, audit juga bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal yang ada itu sudah memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyimpangan. Lalu yang selanjutnya, audit juga membantu menemukan area rawan fraud, menilai efektivitas SOP yang diterapkan, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip KYC dan AML. Lebih dari sekedar mencari kesalahan, audit itu bertujuan untuk memberikan nilai tambah melalui insight dan saran dari perbaikan. Oke, di sini ada tujuannya untuk memastikan dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat, lalu menilai kecukupan pengendalian internal, lalu mengidentifikasi area yang rawan terhadap kecurangan, lalu kita audit juga memberikan masukan nih, perbaikan atas proses bisnis yang lemah. Dengan tujuan tersebut, itu auditor bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan aja, tapi juga bisa menjadi mitra strategis untuk manajemen sendiri. Next. Nah, di sini bisa kita lanjut mengenai peran auditor internal itu. Berarti,
Jadi, peran auditor internal itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan yang independen dan objektif. Nah, mereka itu akan menguji apakah seluruh siklus trade finance itu akan berjalan sesuai dengan prosedur dan memenuhi standar perbankan atau tidak. Nah, peran auditor adalah sebagai mata kedua manajemen untuk memastikan proses bisnis itu berjalan dengan optimal dan bebas dari penyimpangan. Jadi, auditor juga berperan dalam memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang konstruktif. Jadi, bisa dibilang auditor tuh ya bukan cuman pencari kesalahan, tapi juga mitra strategis manajemen. Jadi, dalam kegiatan finance itu, auditor akan mengevaluasi nih secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian, efektivitas prosedur, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, mereka tuh harus memiliki pengetahuan teknis mengenai produk trade finance sendiri, terus juga memahami regulasi terkait, dan mampu menilai resiko secara menyeluruh. Dengan demikian, auditor itu akan memberikan nih rekomendasi yang tepat untuk memperkuat proses bisnis itu sendiri dan menjaga integritas institusi. Nah, peran tersebut itu akan semakin penting di tengah persaingan perbankan global yang emang mengharuskan proses itu cepat, efisien, tapi memang tetap patuh dan aman gitu. Mungkin kita lanjut presentasinya oleh Alda ya. Baik, eh, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, di sini kita lanjut. Jadi selanjutnya itu ada pendahuluan prosedur audit. Nah, eh, audit internal ini terhadap pembiayaan perdagangan itu dimulai dari pemahaman menyeluruh terhadap proses dan risiko yang melekat dalam kegiatan tersebut. Nah, tentunya si auditor ini perlu menyiapkan strategi audit yang tepat dengan mempertimbangkan dari frekuensian dan nilai materialistisnya. Karena apa sih? Jawabannya ya karena kegiatan dari trade finance ini melibatkan berbagai unit dari marketing kredit, legal, hingga operasional. Nah, oleh karena itu, pendekatan audit ini harus lintas fungsi dan terstruktur. Nah, audit internal juga terhadap trade finance ini dimulai dengan pemahaman menyeluruh terhadap proses bisnis dan risiko yang melekat tentunya. Nah, untuk trade finance sendiri merupakan aktivitas yang kompleks karena melibatkan berbagai jenis transaksi, dokumen lintas negara, serta melibatkan banyak unit kerja di dalam bank yang tadi sudah disebutkan, seperti kredit dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi ini, auditor itu harus menganalisis karakteristik transaksi tentunya. Itu seperti jenis produknya itu kayak gimana, terus kayak invoice financingnya kayak gimana. Mohon maaf ya teman lagi.
Sudah terlihat? Oke, izin lanjut ya. Misal nih, jika sudah yang terkena sanksi, maka auditor itu perlu memberikan perhatian khusus pada risiko kepatuhan terhadap regulasi internasional. Oke, selanjutnya di sini ada pemahaman trade finance. Jadi, langkah awal adalah memahami secara rinci bagaimana proses pembiayaan perdagangan ini dilakukan di bank tersebut. Auditor perlu mengidentifikasi risiko untuk harusnya auditor itu harus memahami alur proses bisnis dari awal hingga akhir, teman-teman. Ini meliputi nasabah fasilitas untuk finance, kemudian bagian dari kredit untuk menganalisis kelayakan dan risiko nasabahnya seperti apa, dan juga legalnya untuk mengevaluasi dokumen perjanjian, terus ada trade finance untuk mengelola transaksi ekspor dan impor, ada pembayaran yang diselesaikan oleh unit operasional. Nah, jika kita ambil contoh, misal nih, untuk fasilitas dari letter of credit atau biasa kita kenal dengan itu prosesnya ini mencakup penerbitan LC oleh bank, kemudian pengiriman barang oleh eksportir, ada juga auditor ini harus membuat flowchart tentunya untuk menunjukkan semua titik kontrolnya. Jadi sebagai contoh misalnya titik pengecekan invoice oleh trade finance official. Oke, selanjutnya di sini ada studi atas kebijakan dan SOP. Nah, untuk studi ini, setiap bank memiliki kebijakan internal yang mendasari pelaksanaan trade finance. Auditor harus membandingkan praktik aktual di lapangan dengan dokumen SOP yang berlaku. Misalnya nih, apakah verifikasi dokumen ekspor yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda itu prinsipnya empat mata atau apakah sistem dan apakah semua dokumen pendukung itu disimpan dalam sistem secara digital atau ketidaksesuaian antara praktik dan dokumen ini seringkali menjadi temuan utamanya. Nah, setiap bank tentunya mereka memiliki SOP atau standar terkait dengan trade selebihnya. Apakah limit kredit nasabah ini dokumen ekspor harus diperiksa oleh dua petugas berbeda
Namun, pada praktiknya hanya satu orang yang memeriksa dokumen tersebut, sehingga ini beresiko eh, terjadinya kesalahan atau adanya fraud. Oke, selebihnya ini ada walkthrough and wawancara. Jadi, walkthrough ini dilakukan mengikuti satu transaksi yang aktual dari awal hingga akhir. Auditor akan mencatat siapa saja yang memberikan otorisasi, bagaimana dokumen itu dikumpulkan dan disimpan, serta bagaimana sistem mencatat transaksi tersebut. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap personel di unit trade finance, legal, kepatuhan, dan operasional untuk menggali apakah terdapat kelemahan atau tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, sebenarnya dari walkthrough ini adalah metode untuk mengikuti satu transaksi secara langsung dari awal sampai akhir. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya guna memahami proses nyata di lapangan. Nah, sedangkan wawancara itu sendiri menggali staf-staf kunci tentang praktik sehari-hari misalnya, atau mungkin kendala yang mereka hadapi, atau juga bisa salah atau ketidaksesuaian dengan SOP yang sudah ditentukan gitu. Nah, contoh lagi nih, auditor mengikuti satu transaksi invoice financing yang dimulai dari pengajuan nasabah, komit, pencairan dana, hingga pelunasan. Kemudian, auditor ini mewawancarai staf dari finance-nya dan legalnya mengenai. Oke, selanjutnya di sini ada pemeriksaan dokumen transaksi. Jadi, pemeriksaan atas dokumen menjadi tahap krusial dalam proses audit ini. Karena dokumen-dokumen yang diperiksa ini meliputi yang pertama itu ada permohonan fasilitas dan profil nasabah, dokumen letter of credit dan bukti pengiriman barang, ada dokumen ekspor atau impor, itu termasuk dari bill of landing, invoice, kemudian juga ada packing list dan surat jalan. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran dari bank koresponden dan rekonsiliasi pelunasan dengan rekening nasabah. Nah, auditor ini mencocokkan dokumen fisik dengan data di sistem untuk memastikan tidak ada pemalsuan atau manipulasi data. Sebetulnya pemeriksaan dokumen ini adalah tahap yang penting karena trade finance ini berbasis dokumen kan teman-teman. Selanjutnya untuk tujuannya sendiri, ini itu untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen yang palsu atau yang tidak lengkap atau yang manipulatif. Mungkin kalau untuk contohnya, auditor menemukan bahwa tanggal pada bill of landing tidak sesuai dengan tanggal LC. Nah, ini bisa membuat bank kehilangan hak tagih karena tidak memenuhi syarat dari LC tersebut. Selanjutnya di sini ada pengujian substantif dan sampling. Jadi auditor itu melakukan pengujian substantif terhadap sampel transaksi mewakili jenis fasilitas yang berbeda. Misalnya ada LC, invoice
financing, atau bank warranty. Nah, tujuannya itu untuk menguji apakah pencatatan transaksi ini akurat sesuai dengan dokumen atau tidak, apakah pembiayaan yang diberikan itu sesuai dengan limit dan agunan, dan juga apakah jangka waktu pembiayaan ini sesuai dengan ketentuan. Sampling ini dilakukan secara acak maupun judgmental terhadap transaksi dengan risiko tinggi atau nilai yang besar. Auditor itu melakukan pengujian substantif terhadap sampel transaksi dari jenis produknya. Kenapa sih dari jenis produknya? Yaitu untuk memastikan pencatatannya ini akurat dan juga memastikan bahwa dokumen fisik ini sesuai dengan data yang ada pada sistem. Untuk contohnya sendiri, misal nih auditor memilih 5 transaksi dari Bank Guaranty dengan nilai tertinggi dan menemukan bahwa 2 di antaranya ini tidak memiliki jaminan cukup sebagai penutup risiko. Next, di sini ada evaluasi, otorisasi, dan approval. Setiap tahapan dalam proses trade finance wajib mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Auditor akan memeriksa apakah persetujuan ini dilakukan secara tertulis dan tercatat di sistem. Nah, khusus dalam uh, kasus umum yang sering ditemukan dalam audit itu adalah approval yang dilakukan di luar sistem manual tanpa log digital yang membuka celah terjadinya fraud atau intervensi yang tidak sah. Semua transaksi trade finance ini harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Itu kata kunci dari evaluasi ini ya teman-teman. Contohnya, auditor menemukan approval pengeluaran dana yang dilakukan via email pribadi tanpa log sistem. Ini berpotensi terjadinya manipulasi yang tidak ada jejak auditnya. Selanjutnya di sini ada audit terhadap sistem informasi. Nah, sistem informasi ini memainkan peran penting dalam pengelolaan trade finance, khususnya itu dalam verifikasi otomatisasi terhadap kelengkapan dokumen, validasi terhadap limit kredit, kemudian juga ada tracking dan log aktivitas pengguna kayak audit trailnya. Auditor ini dia bekerja sama dengan tim IT internal untuk menguji sebenarnya apakah sistem ini memiliki kontrol otomatis yang cukup serta apakah data ini dapat dimanipulasi tanpa jejak. Auditor juga memastikan hanya personel yang berwenang yang bisa mengakses sistem tersebut. Contohnya, sistem ini tidak memberikan peringatan ketika limit nasabah terlampaui, sehingga pembiayaan dilakukan di luar batas yang diperbolehkan. Ini menunjukkan kelemahan dari sistem kontrol yang dimiliki. Selanjutnya ada penilaian risiko dan kontrol efektivitas. Setelah semua tahapan audit dijalankan, auditor akan mengelola potensi risiko berdasarkan 3 kategori utama. Yang pertama ada risiko kredit. Ini apabila nasabah gagal bayar atau menggunakan uh, secara tidak wajar. Yang kedua, risiko operasional itu apabila terdapat celah dalam sistem, SOP atau kompetensi staf. Yang selanjutnya itu risiko kepatuhan terjadi apabila kegiatan tidak sesuai dengan regulasi OJK, BI, atau peraturan internasional seperti UCP 600. Auditor ini berdasarkan temuan tersebut. Audit
Trade finance ini mencakup pemahaman menyeluruh atas proses dan risiko, pemeriksaan dokumen dan sistem, pengujian transaksi secara sampling, evaluasi otorisasi dan sistem informasi, dan audit ini bersifat menyeluruh dan menuntut ketelitian karena menyangkut nilai transaksi besar, kepatuhan terhadap aturan dalam luar negeri, dan juga risiko reputasi dan hukum. Baik, selanjutnya di sini ada ringkasan prosedur audit trade finance. Oke, audit trade finance ini mencakup pemahaman proses bisnis, penelaahan dokumen dan kebijakan, wawancara, pengujian transaksi, hingga evaluasi sistem informasi. Prosedur ini bersifat komprehensif yang membutuhkan ketelitian tinggi karena menyangkut transaksi yang bernilai besar dan berdampak sistemik. Auditor diharapkan mampu menyampaikan temuan secara objektif agar bank dapat memperbaiki pengendalian dan mengurangi exposure risiko ke depan. Baik, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan temuan audit. Jadi setelah pendahuluan temuan audit ini, eh, setelah prosedur audit dilakukan, auditor tuh harus menyusun temuan audit berdasarkan bukti yang diperoleh. Nah, apa sih temuan audit? Temuan audit adalah hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pandangan objektif terhadap suatu sistem, proses, atau aktivitas dalam organisasi. Jadi, temuan ini dihasilkan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor melalui berbagai prosedur seperti wawancara, pengamatan langsung, pengumpulan dokumen, hingga pengujian terhadap sistem yang diaudit. Jadi dalam konteks materi ini, temuan audit itu difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan trade finance atau pembiayaan perdagangan. Temuan ini tuh bisa bersifat administratif, operasional, atau berdampak langsung pada risiko keuangan. Administratif artinya di mana temuan mengenai ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen administratif yang mendukung proses pembiayaan atau transaksi. Lalu operasional artinya temuan yang berkaitan dengan aktivitas operasional sehari-hari dalam eksekusi tugas organisasi. Dampak langsung pada risiko keuangan yang artinya temuan yang memiliki potensi untuk memengaruhi kondisi keuangan organisasi seperti risiko kerugian atau kegagalan pembayaran. Yang dimana tujuan utamanya atau tujuan temuan audit bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan trade finance. Jadi, temuan ini tidak dimaksudkan untuk mencari atau menonjolkan kesalahan, melainkan untuk yang pertama memberikan gambaran objektif tentang seberapa efektivitas pengendalian internal dalam organisasi. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Selain itu, auditor juga menilai apakah temuan bersifat insidental atau sistematik, berulang dan meluas. Jadi, klasifikasi temuannya, auditor juga mengkategorikan temuannya berdasarkan sifatnya. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada insidental, yang dimana artinya temuan yang terjadi secara sporadis atau tidak berulang,
yang dimana hal ini tuh biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia atau faktor situasional tertentu. Yang kedua, sistemik, yang artinya yang dimana temuan yang terjadi secara berulang dan meluas yang menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem atau proses organisasi. Jadi implikasi dari ini tuh pendahuluan temuan audit ini menekankan bahwa temuan audit ini sangat penting untuk membantu organisasi memahami kelemahan mereka sehingga dapat mengambil langkah perbaikan dalam konteks trend finance. Temuan yang tidak dilanjuti dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan ketidakpatuhan terhadap regulasinya. Next slide. Di materi selanjutnya itu ada membahas temuan yang dimana temuan ini membahas tentang ketidaksesuaian dokumen. Next slide sebelumnya. Jadi penjelasan dari temuan yang ketidaksesuaian dokumen ini yang dimana salah satu temuan yang sering terjadi adalah dokumen pendukung pembiayaan yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Jadi, dokumen pendukung dalam proses trade finance adalah dokumen pendukung dalam proses trade finance adalah komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk memastikan keabsahan suatu transaksi. Ketidaksesuaian dokumen adalah salah satu temuan yang sering terjadi dalam audit. Kenapa? Karena hal ini tuh dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap detailnya, kesalahan prosedur, atau bahkan manipulasi data. Dari detail temuan, beberapa contoh ketidaksesuaian dokumen yang sering ditemukan meliputi, contohnya mungkin bisa dilihat di sini ada dokumen bill of lading tidak sesuai dengan data pada invoice. Jadi, yang dimana bill of lading-nya itu nggak sesuai dengan data pada invoice. Dan apa sih itu bill of lading? Definisinya itu adalah dokumen pengangkutan yang menunjukkan pengiriman barang jika data dalam dokumen ini tuh tidak sesuai dengan proses invoice, karena hal ini tuh dapat menimbulkan kebingungan atau menciptakan keraguan atas legalitas transaksinya. Lalu yang kedua, tanggal pengiriman barang melewati masa berlaku LC. LC itu masa berlaku letter of credit-nya. Nah, definisi dari letter of credit itu adalah instrumen keuangan yang memberikan jaminan pembayaran kepada penjual jika barang dikirim setelah masa berlaku letter of credit atau LC-nya itu berakhir. Jadi jika barang dikirim setelah masa berlaku letter of credit-nya itu berakhir, jaminan tersebut menjadi tidak berlaku yang dapat menyebabkan resiko kerugian bagi pihak terkait. Lalu ada shipping dokumen tidak dilegalisasi sesuai aturan, yang artinya dalam banyak kasus dokumen pengiriman itu harus dilegalisasi oleh pihak berwenang untuk memastikan keabsahannya. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan dokumen dianggap tidak sah dalam proses hukum atau transaksinya. Nah, resiko dan implikasinya, ketidaksesuaian dokumen itu dapat menimbulkan keraguan atas keabsahan transaksi dan beresiko menyebabkan bank gagal menagih jika terjadi default. Jadi adanya penundaan pembayaran atau bahkan kegagalan pembayaran jika terjadi default dan kerugian finansial bagi bank atau organisasi yang terlibat. Jadi dalam situasi yang lebih serius, hal ini tuh dapat menyebabkan kerusakan hubungan bisnis dengan mitra dagangnya atau pelanggaran terhadap regulasi internasionalnya. Nah, rekomendasinya mungkin rekomendasi perbaikan dari yang sebelumnya itu mungkin yang pertama, organisasi itu perlu
mencatat proses verifikasi dokumen, lalu menerapkan sistem otomatis untuk mencocokkan data antar dokumen, lalu yang terakhir melakukan pelatihan pada staf terkait pentingnya akurasi dokumen. Next slide. Boleh next slide. Boleh di next slide. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya itu membahas tentang yang temuan tentang proses otorisasinya lemah. Jadi ditemukan kasus di mana transaksi disetujui tanpa mengikuti skema otorisasi yang berlaku. Dalam penjelasannya, proses otorisasi adalah komponen penting dalam pengambilan keputusan. Proses otorisasi adalah komponen penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam transaksi keuangan. Jadi, sistem otorisasi yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan yang tidak sesuai prosedur, atau bahkan praktik korupsinya. Contohnya atau detail temuannya itu beberapa kasus yang menunjukkan kelemahan dalam proses otorisasi meliputi bisa dilihat yang pertama itu ada approval dilakukan melalui email pribadi bukan sistem resmi. Artinya yang dimana sistem resminya itu dirancang untuk mencatat setiap langkah dalam proses otorisasi sehingga dapat diaudit dan diverifikasi persetujuan. Melalui email pribadi tidak meninggalkan jejak audit yang jelas yang dapat menimbulkan resiko manipulasi. Lalu yang kedua, delegasi wewenang tidak terdokumentasi, yang artinya dalam banyak organisasi, delegasi wewenang itu harus dicatat dan disetujui secara resmi. Jadi kayak ketiadaan dokumentasi itu ketiadaan dokumentasi ini tuh dapat menyebabkan kebingungan tentang siapa siapa sih yang harus bertanggung jawab atas suatu keputusan. Baik, di sini ada beberapa detail dari temuan proses otorisasi lemah. Bisa dilihat ada approval melalui email pribadi, bukan sistem resminya. Lalu yang kedua ada delegasi wewenang tidak terdokumentasi. Kalau approval melalui email pribadi bukan sistem resmi, yang dimana sistem resmi itu dirancang untuk mencatat setiap langkah dalam proses otorisasi sehingga dapat diaudit dan diverifikasi, dan persetujuan melalui email pribadi tidak meninggalkan jejak audit yang jelas yang dapat menimbulkan risiko manipulasinya. Lalu yang kedua, adanya delegasi wewenang tidak terdokumentasi, yang dimana dalam banyak organisasi, delegasi wewenang itu harus dicatat dan disetujui secara resmi. Ketiadaan dokumentasi ini dapat menyebabkan kebingungan tentang siapa saja yang bertanggung jawab atas suatu keputusannya. Lalu yang ketiga, adanya limit otorisasi dilampaui tanpa eskalasi ke pejabat lebih tinggi. Artinya, dalam proses keuangan, setiap level otorisasi memiliki batas tertentu. Jika batas ini dilampaui tanpa persetujuan dari pihak yang lebih tinggi, hal ini itu dapat menyebabkan keputusan yang dapat merugikan organisasi. Jadi, hal ini tuh menimbulkan risiko moral hazardnya yang dimana keputusan kredit atau pembiayaan yang dapat disalahgunakan oleh pihak internal. Jadi risiko dan implikasinya, sistem otorisasi yang lemah itu dapat menyebabkan yang pertama adanya risiko moral hazard, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal. Lalu yang kedua, keputusan yang tidak sesuai kebijakan organisasi. Dan yang terakhir,
kerugian finansial dan reputasi jika keputusan tersebut berdampak buruk. Dan rekomendasi dari perbaikan dari adanya proses otorisasi lemah ini, kalau jika terjadi temuan, mungkin yang pertama itu dilakukan menerapkan sistem otorisasi yang terintegrasi dan terdokumentasi. Lalu kedua, melakukan pelatihan kepada staf tentang pentingnya mengikuti prosedur otorisasi. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi untuk membatasi akses dan memastikan kepatuhan terhadap limit otorisasinya. Next slide. Bisa di next slide. Mau next slide. Next. Karena adanya ini kesalahan, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya ini membahas tentang temuan yang dimana temuannya ini lemahnya dual control. Jadi, sistem kontrol ini harus berbasis prinsip empat mata yang sering diabaikan. Jadi, penjelasan konteks ini atau materi ini, prinsip dual control atau empat mata adalah mekanisme pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Prinsip ini harus mengharuskan setidaknya dua pihak yang berwenang untuk memproses dan memverifikasi suatu aktivitas. Ketika prinsip ini diabaikan, maka resikonya akan terjadi kesalahan atau penyalahgunaan yang meningkat. Beberapa dari detail temuan, contohnya kelemahan dalam penerapan dual control ini meliputi yang pertama atau adanya satu staf memproses dan mengesahkan dokumen tanpa dicek dari pihak kedua. Yang dimana misalnya ketika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses, tidak ada pengawasan tambahan yang dapat mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Sebentar. Lalu yang kedua, tidak adanya verifikasi silang antara unit marketing dan operasional. Artinya apa? Artinya verifikasi silang antara unit yang berbeda sangat penting dalam memastikan data yang akurat dan harus konsisten. Lalu yang ketiga, akses sistemnya tidak dibatasi sesuai fungsi kerja. Yang dimana artinya staf yang memiliki akses ke sistem di luar fungsi kerjanya, mereka itu dapat menyalahgunakan akses tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga kelemahan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya adanya fraud internal dan kesalahan pencatatan. Jadi resiko dan implikasinya itu yang pertama meningkatkan kemungkinan terjadinya itu mohon maaf, resiko dan implikasi meningkatkan kemungkinan terjadinya adanya temuan lemahnya dual control ini
Itu yang pertama adanya fraud internal seperti manipulasi dokumen atau data. Lalu yang kedua, kesalahan dalam pencatatan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, ada dapat merusak kepercayaan dari internal dan dari eksternalnya terhadap sistem organisasi. Nah, rekomendasi perbaikannya dari temuan ini, yang pertama, memperkuat pengawasan melalui penerapan dual kontrolnya di semua proses yang penting. Lalu yang kedua, membatasi akses ke sistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawab stafnya. Lalu yang ketiga, melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dual kontrolnya. Boleh di next slide. Eh, Baik, di sini konteksnya atau materi selanjutnya ini membahas temuan tentang sistem informasi yang tidak memadai. Jadi sini membahas tentang sistem informasi tidak memadai. Trade finance sangat bergantung pada sistem informasi. Jadi yang dimana latar belakang masalahnya ini dari temuan dari sistem informasi yang tidak memadai ini, latar belakang masalahnya itu sistem informasi merupakan tulang punggung dalam operasional trade finance. Jadi sebuah aktivitas finansial yang melibatkan pembiayaan perdagangan internasional. Sehingga dalam sistem ini keakuratan data, kecepatan pelaporan, dan keamanan informasi adalah elemen yang sangat penting. Namun, audit harus menemukan kelemahan yang mendasar dalam sistem informasi yang digunakan karena hal ini tuh berpotensi mengancam mohon maaf, jadi sehingga hal ini tuh berpotensi mengancam kredibilitas dan efisiensi operasional perusahaannya dari adanya sistem informasi yang tidak memadai temuan ini. Dari detail temuan, yang dimana di sini audit ini menemukan detail-detail temuan itu tidak semua dokumen digital disimpan dalam sistem. Jadi dokumen digital itu tidak tersimpan dengan lengkap. Jadi kayak misalnya banyaknya dokumen penting dalam transaksi trade finance tidak disimpan dalam sistem digital. Lalu mungkin adanya ketiadaan data ini berdampak signifikan pada proses audit karena auditornya itu tidak dapat menelusuri transaksi secara menyeluruh. Sehingga hal ini tuh juga membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data yang tidak terdokumentasi. Lalu bisa dilihat yang kedua, log aktivitas pengguna tidak lengkap. Artinya sistemnya itu tidak mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Tanpa log aktivitas yang lengkap, sulit untuk melacak siapa sih yang melakukan tindakan tertentu dalam sistem, kapan tindakan itu dilakukan dan apa sih dampaknya. Dan dari log yang tidak lengkap ini juga juga mempersulit deteksi dininya terhadap kecurangan atau pelanggaran kebijakan. Yang ketiga, sistem tidak memberikan notifikasi jika limit nasabahnya terlampaui. Jadi, yang ketiganya ini tuh tidak ada notifikasi untuk limit nasabah yang terlampaui. Arti yang dimana sistem gagal memberikan peringatan saat nasabah melebihi limit transaksi yang telah ditetapkan dalam kebijakan perusahaannya. Ketidakhadiran fitur ini membuat perusahaan itu rentan terhadap risiko kredit karena nasabah mungkin melakukan transaksi di luar kemampuan finansial mereka. Kontrol sistem yang lemah menyebabkan
auditor kesulitan menelusuri jejak transaksi dan membuka potensi manipulasi data. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari adanya temuan sistem informasi yang tidak memadai itu adanya kesulitan dalam audit yang dimana kelemahan sistem informasi mempersulit auditor untuk menelusuri jejak transaksi yang menghambat proses audit dalam pengambilan keputusannya. Lalu yang kedua, adanya dampak yang ditimbulkan itu potensi manipulasi data, yang dimana sistem yang tidak memadai membuka celah bagi pihak tertentu untuk memalsukan data transaksi yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Lalu, adanya penurunan kepercayaan jika sistem informasinya tidak diperbaiki, klien dan mitra bisnisnya mungkin kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Nah, solusi yang dapat diterapkan dari temuan dari sistem informasi yang tidak memadai, solusi yang diterapkannya, yang pertama, melakukan implementasi sistem informasi yang lebih canggih dengan fitur dokumentasi digital penuh. Lalu yang kedua, penyempurnaan aktivitas pengguna agar lebih rinci dan mudah diakses. Yang ketiga, melakukan adanya penambahan fitur peringatan otomatis untuk memastikan limit nasabah tidak terlampaui. Next slide. Nah, di sini di konteks materi ini dia membahas temuannya tidak sesuai. Boleh slide sebelumnya. Mohon maaf. Nah, ya. Jadi di sini temuannya ini tuh dia membahas dalam konteksnya itu tidak sesuai dengan SOP dan regulasinya. Jadi latar belakang masalahnya ini yang dimana setiap aktivitas keuangan yang dilakukan dalam sebuah institusi harus sesuai dengan standar operating prosedur atau SOP internal dan regulasi eksternalnya. SOP-nya bertujuan untuk memastikan keseragaman proses, sedangkan regulasi eksternalnya seperti POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan UCP 600 atau Uniform Custom and Practice for Documentary Credit bertindak sebagai pedoman hukum yang harus ditaati. Namun, sayangnya ini audit ini menemukan pelanggaran terhadap standar tersebut. Nah, beberapa contoh temuan atau detail temuan bisa dilihat. Yang pertamanya itu dokumennya itu tidak disimpan minimal 5 tahun sesuai ketentuan Bank Indonesianya. Jadi regulasi dari Bank Indonesia atau BI sendiri mengharuskan dokumennya ini disimpan minimal selama 5 tahun untuk keperluan audit atau inspeksi mendadak. Namun beberapa dokumen penting ditemukan telah hilang atau tidak pernah disimpan sehingga hal ini menghambat proses audit dan dapat menyebabkan adanya denda administratif dari regulatornya sendiri. Lalu yang kedua, tidak dilakukan pengecekan beneficial owner pada transaksi ekspor. Jadi apa sih beneficial owner? Definisinya yaitu beneficial owner adalah individu yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan aset dalam akun transaksi tertentu. Ketiadaan verifikasi terhadap beneficial owner pada transaksi ekspor meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lalu, yang ketiga, tidak ada verifikasi terhadap barang atau jasa yang dibiayai secara fisik. Jadi dalam banyak kasus, barang atau jasa yang dibiayai tidak diverifikasi secara langsung. Hal ini memungkinkan terjadinya penipuan seperti pemalsuan dokumen pengiriman barang. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari misalnya temuannya itu misalnya tidak sesuai SOP dan regulasi? Dampak yang ditimbulkan yang pertama risiko hukum, yang dimana pelanggaran regulasi dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi hukum atau denda besar oleh regulator. Lalu kehilangan reputasi. Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata klien dan mitra bisnisnya.
Lalu, adanya kerugian finansial. Ketidaksesuaian SOP dapat menyebabkan transaksi yang tidak efisien dan berpotensi merugikan perusahaan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu meninjau ulang dan memperbarui SOP internalnya agar sejalan dengan regulasi eksternal. Yang kedua, melatih karyawan untuk memahami dan menerapkan SOP-nya secara konsisten. Lalu yang ketiga, mengadopsi teknologi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti sistem penyimpanan dokumen otomatis. Next slide. Boleh di next slide. Oke, di sini ada materi dalam konteksnya ini konteksnya itu membahas dampak temuan audit. Jadi dampak dari temuan audit yang dimana temuan audit itu mencakup berbagai resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan yang dimana dampak ini dapat bersifat finansial, reputasional maupun legal yang semuanya saling terkait. Jadi ada studi Kak, eh, boleh di slide sebelumnya? Oh iya. Nah, detail dari dampak temuan audit ini meliputi kerugian finansial seperti apa ya, kerugian finansial contohnya itu adalah kegagalan mengklaim letter of creditnya akibat cacat dokumen. Lalu, mohon maaf, contohnya itu misalnya contohnya, jadi kerugian finansial contohnya adalah kegagalan mengklaim letter of credit akibat cacat dokumen. Jadi kerugian ini dapat berdampak besar terutama untuk transaksi bernilai tinggi dalam trade finance. Lalu adanya potensi gagal bayar karena proses appraisal tidak objektif. Jadi, jika proses penilaian transaksinya tidak dilakukan secara objektif, perusahaan dapat memberikan pembiayaan pada nasabah yang tidak layak yang pada akhirnya gagal membayar kewajibannya. Lalu kerusakan reputasi yang dimana jika terjadi gugatan dari nasabah atau mitra luar negeri. Jadi gugatan hukum dari nasabah atau mitra luar negeri itu dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pada perusahaan. Sehingga reputasi yang rusak akan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik klien baru atau mempertahankan klien yang ada. Lalu intervensi regulator, misalnya pemeriksaan mendalam dari OJK atau BI. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia itu dapat melakukan pemeriksaan mendalam atas pelanggaran yang ditemukan yang dapat mengganggu operasional perusahaannya. Jadi, kesimpulan dari dampak temuan audit ini, karena transaksi trans finance ini seringkali bernilai besar, dampak negatif dari temuan audit ini dapat langsung memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menangani temuan ini dan dapat memperbaiki kelemahan yang ada. Boleh di next slide? Di sini ada studi kasus internal. Jadi, studi kasus internal dari temuan yang sebenarnya. Jadi, kasus yang ditemukan dalam satu kasus audit ditemukan bahwa fasilitas invoice financing diberikan tanpa melakukan validasi faktur dengan pihak pembeli atau buyer, yang dimana nasabah memalsukan invoice agar terlihat seolah-olah ada pengiriman barang. Karena tidak ada verifikasi pihak ketiga, bank mencairkan dana. Pada akhirnya nasabah gagal bayar dan jaminan tidak cukup menurun eh dan jaminan tidak cukup menutup kerugian. Jadi
detail dari kasusnya ini. Jadi akibat dari detail dan akibat dari kasus ini, jadi akibatnya setelah dana dicairkan kan ternyata nasabah gagal membayar kewajiban. Jaminan yang dimiliki oleh nasabah tidak cukup untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh transaksi ini. Jadi pelajaran dari kasus ini, verifikasi pihak ketiga itu sangat penting untuk memastikan keabsahan transaksi dalam pembiayaan yang berbasis dokumen, yang dimana bank perlu memperbaiki prosedur validasi dokumen agar kejadian serupanya tidak terulang. Boleh di next slide. Di sini konteks materi ini membahas tentang adanya rekomendasi auditor. Jadi auditor ini memberikan beberapa rekomendasi dari berdasarkan temuan-temuan tersebut untuk apa ya, memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem berdasarkan temuan-temuan tersebut atau temuan yang ada, antara lain misalnya seperti bisa dilihat yang pertama itu adanya perkuat kontrol dokumen. Jadi eh, auditor merekomendasikan penggunaan sistem digital untuk mengolah dokumen, terutama dalam proses pengunggahan dokumen pendukung, yang dimana sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diunggah sudah valid sebelum pencairan dananya dilakukan. Sehingga hal ini tuh akan membantu mengurangi potensi penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi akibat manipulasi dokumen secara manual. Lalu yang kedua, itu adanya tegakkan prinsip dual control. Jadi, dual control itu adalah mekanisme pengawasan yang dimana dua pihak independen itu harus memverifikasi suatu proses sebelum tindakan final dilakukan. Rekomendasi ini sangat penting khususnya dalam proses verifikasi pengiriman barang untuk mengurangi resiko fraud atau kesalahan operasional. Yang ketiga itu adanya perbaikan sistem otorisasi. Jadi auditor menyarankan adanya pembatasan akses terhadap sistem berdasarkan level jabatan atau tanggung jawab masing-masing. Jadi dengan pembatasan akses ini, hanya pihak yang berwenang yang dapat melakukan tindakan tertentu sehingga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas sistem. Lalu adanya melakukan pelatihan berkala untuk staff trade finance-nya, pelatihan berkala. Jadi pelatihan secara rutin kepada staf diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan Uniform Custom and Practice for Documentary Credits atau UCP 600 dan regulasi otoritas jasa keuangan OJK. Langkah ini itu penting untuk memastikan bahwa semua staf memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada audit follow up. Rekomendasi terakhir adalah melakukan audit lanjutan untuk memastikan bahwa semua rekomendasi yang telah diberikan benar-benar dilaksanakan dengan efektif. Jadi, audit lanjutan itu juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah perbaikan yang dilakukan sudah memberikan hasil yang diharapkan. Boleh di next slide. Nah, kesimpulan dari materi ini pada bagiannya, kesimpulan dari seluruh proses audit yang disampaikan yaitu audit Transfinance bukan hanya memeriksa angka, tapi juga menilai integritas proses dan ketahanan kontrol internal.
Jadi temuan yang muncul menjadi dasar temuan yang muncul menjadi dasar penting bagi manajemen dalam memperbaiki proses bisnis dan menjaga reputasi bank. Tindakan rekomendasi editor harus ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut risiko strategis. Karena jika rekomendasi ini diabaikan, dampaknya itu bisa sangat signifikan baik terhadap keberlanjutan bisnis maupun kepercayaan stakeholder itu sendiri. Dengan audit yang kuat, bank dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan regulator dalam menjalankan fungsi pembiayaan perdagangan secara berkelanjutan. Jadi, audit yang kuat itu berperan penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan dari nasabah serta regulatornya. Jadi kepercayaan ini tuh sangat penting untuk menjaga fungsi pembiayaan perdagangan atau trade finance-nya agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Sehingga dengan menjalankan semua langkah atau yang direkomendasikan, perusahaannya dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan aman untuk mendukung operasional jangka panjang. Boleh di next slide. Oke. Sekian dari presentasi kami ya, kelompok 4 internal audit bank dengan judul materi Trade Finance, prosedur audit terhadap kegiatan pembiayaan perdagangan. Kami mohon maaf jika terdapat adanya kesalahan dalam penyampaian materi dikarenakan kami juga masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.